Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang kekayaan hikmat Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hikmat dalam bahasa Inggris wisdom artinya sebuah pengertian yang dalam atau sebuah pemahaman yang dalam dan bisa mengambil sebuah penerapan persepsi. Jadi saudara-saudara, orang yang berhikmat artinya orang yang memiliki pemahaman yang dalam. Apakah itu mengenai orang yang dia pahami, atau mengenai barang, atau mengenai kejadian, atau mengenai situasi. Jadi dia begitu paham. Itulah yang namanya hikmat. Nah saudara-saudara, sekali lagi topik firman Allah pada kesempatan di pagi hari ini bicara tentang, mari sama-sama katakan, kekayaan hikmat Allah. Haleluya. Saudara-saudara, dalam kitab Amsal pasal yang ke-8, mari kita sama-sama lihat ayat yang ke-11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Kita baca sama-sama. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang suka baca bahasa Inggris dikatakan, wisdom is so priceless that it exceeds the value of any jewel. Nothing you could wish for you can equal her. For I am wisdom, and I am sharp and intelligence. I have at my disposal living, understanding to devise a plan for your life. Saudara-saudara, sekali lagi kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12 berbicara tentang kekayaan hikmat Allah. Hikmat itu, saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak ternilai sehingga melampaui nilai permata apapun. Katakan amin, saudara. Ada di antara saudara yang bawa permata hari ini? Ada lagu berkata, intan, intan dan permata. Coba nyanyi. Jiwa-jiwa Tuhanku. Katakanlah saudara tidak bawa intan dan permata. Tetapi kalau kita alegorikan intan dan permata itu seolah-olah bicara tentang kalau intan ibu-ibu atau wanita, lalu permata-permata itu bicara tentang katakanlah kaum pria. Jadi biar ibu tidak bawa intan, tidak bawa permata, tapi kalau ibu bapak bawa jiwa bagi Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya saudara-saudara, orang yang berhikmat itu orang yang begitu memiliki pengertian yang dalam. Kalau dia tahu tentang isi hati Allah, maka dia akan melakukan sesuatu yang disukai Allah. Di dunia ini ada banyak orang yang pintar, saudara, orang yang smart, orang yang berhikmat. Tetapi tidak sedikit orang berhikmat tetapi tidak punya Allah, sehingga hidupnya hidup dalam kesombongan, hidup di dalam kecongkakan, artinya arogan. Tetapi kalau kita berhikmat dan hikmat itu datang dari Tuhan, maka sudah akan melihat seperti apa hikmat yang datang dari Tuhan. Kita nggak bisa menyamai seperti permata apapun. Nggak ada yang bisa kita bandingkan bicara tentang hikmat, saudara-saudara. Hikmat yang datang dari Tuhan.
Alkitab katakan karena aku hikmat dan aku berpikiran tajam dan cerdas. Saudara, Salomo berkata bahwa dia memiliki pemahaman tentang hidup. Untuk menyusun rencana bagaimana kita harus hidup, kita harus punya hikmat, saudara. Kalau kita mau hidup, kita harus punya rencana bagaimana supaya kita bisa hidup bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini yang masih ada, saudara-saudara. Kita harus punya cara, punya rencana bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kita harus berhikmat, saudara. Amin. Kita nggak boleh boros-borosan, nggak boleh beli yang nggak berguna. Tapi Pak Pendeta, kok kenapa renovasi gereja lagi pandemi gini? Kemarin ada seorang pendeta suami istri datang ke sini hanya untuk mengatakan begini, wah, lagi COVID membangun ya, ini artinya gereja ini kaya. Saya bilang amin. Kok nggak ada yang bilang amin, saudara? Amen. Pendeta itu suami istri datang lama nggak pernah datang, hanya datang sini cuma mau bilang bahwa gereja kita kaya. Hanya orang kaya katanya yang membangun di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui kitab Amsal ini Salomo dia sedang mengungkapkan bahwa kekayaan yang sejati adalah ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Ada banyak orang kaya di dunia ini. Mereka punya mobil banyak, mereka punya rumah yang besar, mereka punya emas, berlian, permata, semua yang ada di dunia ini yang mewah-mewah mereka punya. Tetapi mereka hanya memahami pemahaman yang disebut dengan kecerdasan. Karena mereka cerdas, mereka bisa beli mobil, bisa cari duit dan sebagainya. Tetapi hikmat dari Tuhan, saudara-saudara, itu adalah kekayaan yang sejati. Katakan amin, saudara. Anda gak punya mobil, tapi kalau Anda cerdas, Anda tidak berbuat dosa, Anda tidak sombong, Anda tidak congkak dan sebagainya, berarti Anda itu memiliki hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Orang yang punya hikmat dari Tuhan, maka dia akan memiliki pikiran yang tajam. Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, maka dia memiliki kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, bahkan dia menjadi orang yang bijaksana. Alkitab berkata orang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu yang sulit sekali untuk membangun. Orang bijaksana, saudara-saudara, adalah orang yang dengar firman Allah, lalu dia implementasikan, dia praktekkan, dia amalkan firman Allah itu. Jadi bukan cuma sekedar dengar firman, masuk kiri, keluar kanan. Saya punya dosen, waktu saya sekolah Alkitab di Sulawesi Utara, dia punya telinga cuma satu, saudara. Lalu yang satu kemana? Nggak ada. Kecil sekali, tapi ketutup. Tapi dia bangga, saudara. Dia bilang sama kami murid-muridnya, kalian ini punya telinga kuping dua, tapi kalian gak pernah bangga. Tapi saya punya kuping satu, saya bangga. Kenapa? Kalau saya dengar firman gak bakal keluar lagi di sebelah, katanya. Jadi beda dengan kalian, masuk kiri keluar kanan. Saudara yang diberkati Tuhan, punya kuping satu aja bangga dan bahagia karena itu pemberian Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, betul-betul saudara, lain dengan orang yang tidak punya hikmat dari Tuhan. Pikiran orang yang punya pikiran yang takut Tuhan itu pikirannya bersih. Tapi orang yang punya hikmat tapi cuma hikmat dunia, itu pikirannya kotor, saudara, ada kotornya. Tapi kita anak-anak Tuhan selalu dibersihkan oleh firman Allah. Katakan amin. Jadi kalau pikiran saudara dikritik oleh firman Allah dan saudara tersinggung, bagus. Kalau tidak tersinggung justru nggak bagus. Pikiran anak-anak Tuhan harusnya tajam, saudara. Pisau kali,
Kalau anak remaja, kalau kita bilang tajam, langsung dia bilang pisau, keles. Saudara, pikiran yang tajam artinya dia mampu, saudara-saudara, memisahkan yang betul sama nggak betul. Pikirannya dalam, saudara. Dan dia mampu mengambil sebuah konklusi, sebuah kesimpulan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu melalui kitab Amsal ini dia katakan bahwa hikmat Tuhan itu betul-betul begitu tak ternilai. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari katakan tak ternilai. Tak ternilai. Itulah hikmat daripada Tuhan. Kenapa tidak ternilai? Karena dia dikatakan hikmat Tuhan itu melampaui permata apapun. Karena hikmat Tuhan itu, saudara-saudara, jauh lebih berharga daripada permata. Alkitab bilang apapun yang diinginkan orang nggak bisa menyamai hikmat daripada Tuhan itu. Hikmat Tuhan itulah yang membuat Salomo, saudara-saudara, memiliki pikiran yang tajam. Salomo menulis ini karena dia memiliki satu pengalaman hidupnya, bahwa saudara-saudara, pikiran yang tajam itu karena ada hikmat yang dari Tuhan. Itu yang telah membuat Salomo begitu cerdas. Itu yang membuat Salomo menjadi pandai. Itu yang membuat Salomo berpengetahuan. Itu yang membuat Salomo menjadi orang yang sangat bijaksana. Bahkan Alkitab katakan kepintaran, kecerdasan daripada Salomo melampaui raja-raja, bahkan orang-orang yang pintar manapun di dunia ini pada masa itu. Tidak ada orang yang bisa membandingkan dengan Salomo. Begitu luar biasa kecerdasan Salomo, saudara. Begitu pandainya dia, begitu cerdasnya Salomo dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya gak heran, saudara, Salomo memiliki kuasa. Dia punya power karena dia raja. Dia punya otoritas. Bahkan dia punya kekayaan atas bangsa-bangsa. Karena ada Ratu Sheba datang hanya untuk mau mendengarkan, menyaksikan secara dekat bagaimana kehidupan Raja Salomo. Dan dia datang bawa emas, rempah-rempah kepada Salomo. Gak heran Salomo menjadi orang yang sangat kaya raya. Saudara-saudara, dia memiliki sebuah kuasa sebagai raja, dan orang tidak melawan dia. Beda di Indonesia ini, saya lihat kok presiden berani orang mencela dan mencela. Tetapi Salomo, saudara, dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Kita berdoa supaya jangan terlalu banyak orang mencela pemimpin kita, karena kita yang pilih pemimpin itu. Berarti yang mencela pemimpin yang nggak pilih pemimpin. Dia nggak usah kasih prioritas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang disebut dengan Raja Salomo. Karena dia memiliki hikmat. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita ini ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah Tuhan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan anugerah itulah yang membuat saudara-saudara kita memiliki kekayaan hikmat. Yesus Kristus itu, saudara, adalah hikmat Allah. Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi, yang menjadi rupa menjadi manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga, kalau saudara baca di sana, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dialah, artinya di dalam Yesus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Mari baca sama-sama, saudara-saudara. Kita lafalkan ayat ini. Kolose pasal yang kedua ayat 3 berkata apa?
Sebab di dalam dialah, artinya di dalam Yesus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Haleluya. Di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, kalau saudara mendapatkan Kristus, berarti saudara dapat apa? Kita dapat hikmat. Kalau saudara memiliki Kristus, maka kita juga memiliki apa, saudara-saudara? Pengetahuan. Kalau tidak salah, saudara, yang namanya Thomas Alva Edison itu adalah seorang yang tidak mampu ditangani oleh guru-guru di sekolah, sehingga guru-guru pulangkan dia ke rumah orang tuanya, dan rupanya ada surat dari kepala sekolah, tetapi surat itu tidak pernah dipahami oleh Thomas Alva Edison selama dia bertahun-tahun. Nanti satu waktu setelah mamanya meninggal baru dia dapat itu surat. Isi surat itu, saudara-saudara, dikatakan apa? Salah satu mengatakan bahwa kami tidak mampu menangani anak ibu karena anak ibu itu udah paling bodoh. Bayangkan saudara-saudara, guru-guru angkat tangan gak sanggup menghadapi anak yang bodoh. Tapi banyak orang bangga dengan kebodohannya, saudara-saudara. Tapi mari kita, seperti kitab Amsal 9 ayat 6 berkata, tinggalkanlah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Saudara, akhirnya ibunda daripada Thomas Alva Edison harus mengajar langsung kepada anak ini. Tapi apa yang ibu daripada Thomas Alva Edison katakan kepada Thomas ini? Thomas, kamu itu anak yang paling cerdas, sehingga semua guru-guru gak sanggup untuk menguruskan, karena saking cerdasnya kamu. Sudah lihat, ibunya, saudara-saudara, karena punya positive thinking. Kepala sekolah bilang, anakmu itu paling bodoh, gak bisa diurus lagi di sekolah ini. Udah ajarin dia, ajar langsung aja. Kamu ajarin dia di rumah. Ya kayak sekarang ibu-ibu ngajar langsung anak-anak karena ada COVID. Akhirnya kasihan saudara-saudara, ibunya harus mengajar anaknya yang paling bodoh, tetapi ibunya gak bilang anak bodoh. Ibunya bilang, nak, kamu itu dikeluarkan dari sekolah karena itu kamu cerdas sekali. Guru-guru gak sanggup lagi mengatasi kecerdasan kamu. Makanya dia, oh iya, mama aja yang ngajarin saya, katanya. Sudah tahu siapa itu Thomas Alva Edison? Dia penemu lampu pijar ini, dia penemu listrik. Dan ada banyak lagi penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dia jadi orang luar biasa, ditangani oleh seorang ibu yang takut Tuhan dan sabar. Makanya ibu-ibu harus belajar sabar supaya anakmu menjadi pinter. Orang lain boleh bilang bodoh, tapi kalau ibu tangani akan jadi pinter. Dulu kami punya khusus bahasa Inggris, kami buat program English for Housewife. Artinya bahasa Inggris untuk ibu-ibu rumah tangga. Supaya kalau anak tanya, Mama, how do you call this in English? Kan sederhana kan? Atau what is this? Mamanya bilang, oh iya. Kalau dipegang itu bilang, this is Bible. Kalau dari jauh tunjuk, that is Bible. Nah gitulah, kurang lebih seperti itu English for Housewife. Atau cara bertanya, selain what is this, tanya how do you call? Apa namanya? How do you call this in English? Lalu ibu jawab Bible. Artinya apa? Alkitab. Jadi bahasa Inggris untuk ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu belajar jadi cerdas bagaimana menghadapi suami. Amin ibu-ibu. Amin. Suami-suami yang belum berubah sabar. Karena waktu Tuhan itu waktu yang paling baik, waktu yang terindah. Enggak usah kayak saudara bakar sesuatu, ayam bakar dan saudara pakai api yang kencang, itu ayam itu gosong saudara. Tapi dia itu pelan-pelan ya Bu Susi ya, pelan-pelan sehingga dia matang sampai di dalam. Jangan di luar sudah matang, di dalam kagak. Karena apinya terlalu kesusu, apinya terlalu kencang.
Makanya untuk mengubah suami jangan terlalu kenceng-kenceng, saudara. Alon-alon saya. Alon-alon lakon. Jadi pasti dan yakin dia pasti berubah. Katakan amin. Amin. Harus smart, cerdas. Lihat apa yang dia mau, lihat apa yang dia nggak mau. Jangan sudah udah tahu-tahu dia nggak mau, saudara. Paksa lagi. Paksakan terus. Bengkok, hancur, bubar. Itu sebabnya saudara-saudara, sama seperti anak kecil, saudara ngomong lalu saudara apa? Timang-timang. Timang-timang. Memang harus seperti itu, saudara. Mendidik harus ditimang-timang. Amin. Tapi jangan suami ditimang-timang, nggak kuat lah, saudara-saudara. Masa suami sini mah, Pak, buat timang-timang, nggak bisa lah. Artinya seperti main layang-layang aja kan. Ada saat kita tarik, ada saat kita ulur. Bukan ulur ya, ulur. Itu ulur itu marga saya. Ada saat kita tarik, ada saat kita lepas dikit lalu tahan. Sehingga semua bisa berubah tepat pada waktunya. Amin. Waktu Tuhan itu waktu yang coba nyanyikan sedikit. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Waktu Tuhan yang lebih baik. Waktu manusia itu kadang-kadang ya bisa baik, kadang-kadang bisa nggak baik. Tetapi waktu Tuhan itu, yes, itulah waktu yang terindah, waktu yang terbaik, yang the best. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hikmat yang dimiliki Salomo menjadikan dia cerdas dan sebagainya. Tetapi Alkitab katakan, kita sekarang ini oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kita sekarang sudah memiliki kekayaan hikmat. Katakan amin, saudara. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan sendirinya orang itu mendapatkan hikmat. Dan saudara-saudara, di dalam Kristus tersembunyi segala harta. Harta apa, saudara? Di dalam Yesus tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Orang dunia sering berkata, knowledge is the power. Artinya, pengetahuan itu katanya adalah knowledge is the power. Itu adalah senjata yang ampuh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu hikmat. Dan kalau kita mendapatkan Kristus Yesus, maka kita apa, saudara? Mendapatkan hikmat. Dalam kitab Amos pasal 5 dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang yang mencari Tuhan, maka dia akan memiliki hikmat dan pengetahuan sehingga dia akan hidup. Ada kenalan saya, saudara-saudara, dia suruh istrinya buka usaha di satu mall, di tempat dia bekerja. Dan saudara-saudara, dia bilang sama istrinya, pakai bahasa-bahasa yang agak sedikit tren, yang membuat orang penasaran, supaya dagangannya itu orang penasaran jadi pengen coba. Satu contoh, saudara-saudara, di daftar menu itu ditulis es Jerman. Waduh, begitu duduk baca ada es Jerman. Saya belum pernah ke Jerman, tapi pengen coba es Jerman. Begitu pelayan bawa es Jerman itu ternyata jeruk manis. Tapi bahasanya keren, saudara, es Jerman. Orang beli. Jadi perlu kecerdasan, saudara, amin. Perlu pengetahuan. Itu kalau saudara perhatikan setiap produk apa saja, dalam penelitian oleh mahasiswa tentang manfaat daripada kemasan, ternyata kemasan itu, saudara-saudara, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi produk yang akan dipasarkan. Kemasan. Satu contoh, es jeruk manis. Udah es jeruk manis, dia taruh lagi jeruk di atasnya, dia potong, lalu diselipkan di gelas, supaya jelas-jelas ini jeruk, bukan belimbing. Amin, saudara. Sudah jelas-jelas es jeruk namanya, lalu ditaruh jeruk lagi
lagi, sehingga image orang ini namanya jeruk, es jeruk. Tapi kalau dia kasih polos-polos, orang bilang, ah ini sirup kali. Seandainya ada 5 gelas di situ, saudara-saudara, kalau es jeruk udah ada jeruknya, orang langsung tahu ini es jeruk, ini punya saya ya. Itu cerdas, saudara. Faktor kemasan. Gereja kita coba kemas. Hari ini ada Eka. Eka boleh berdiri? Nah, saudara, dia sedang memahami. Terima kasih. Sedang konsultasi beberapa saat ini. Dan doakan saudara dia, biar dia bisa mendalami hal-hal pemahaman tentang Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, itu akan membuat hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Artinya orang yang telah di dalam Yesus Kristus, dia akan menjadi orang yang takut Tuhan. Dan saudara-saudara, orang yang takut Tuhan itu di dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan apa? Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Saudara-saudara, orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, itu akan menjadikan dia hidup takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, dia benci kejahatan. Sama-sama katakan, benci kejahatan. Saudara, anak Tuhan dia harus benci kejahatan. Memang Alkitab bilang benci sama dengan membunuh, tapi kita sekarang mau membenci bukan hal-hal yang positif, tapi yang negatif kita harus matikan, saudara. Kejahatan itu harus kita musnahkan, harus dimatikan dari dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, orang yang ada di dalam Kristus dikatakan dia menjadi ciptaan yang baru. Kalau dulu dia suka membuat kejahatan, sekarang dia sudah di dalam Kristus, dia sudah menjadi orang yang berhikmat, orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan akan kejahatan. Gak boleh lagi dia lakukan. Jadi kalau Anda yang masih punya bisnis, yang masih senggol-senggol, ya, berani lakukan yang jahat, hari ini mari kita bertobat. Kita rame-rame bertobat, saudara. Semua kita ada yang harus bertobat. Saya juga ada yang harus saya bertobat. Saya kalau sudah makan, saudara, aduh, makan enak, kadang-kala lupa. Dan itu harus bertobat supaya jangan sampai kolesterol kegemukan. Karena orang yang berhikmat, saudara, dia harus tahu mana tuh makanan yang bergizi. Bukan makan mengenyangkan sampai perut jadi putih. Putih artinya apa? Perut timbul. Kita harus berhikmat. Makan harus makan yang bergizi, yang menyehatkan, bukan makan sampai lupa orang lain, sampai orang lain gak dapat kebagian makanan. Gara-gara apa? Saking kita pengen makan yang banyak dan orang lain tidak kebagian. Kami punya keluarga, kalau makan, orang tua saya sangat bijaksana, saudara. Nggak boleh yang ada makan duluan atau makan telat. Jadi setiap jam makan, itu harus ada di meja makan. Makan sama-sama, sedikit bisa cukup, apalagi banyak pasti cukup. Tapi kalau kita makan yang satu duluan, yang satu nanti, biarpun makanan banyak, pasti nggak akan cukup, saudara. Itu namanya orang bijaksana. Dan juga begitu doa malam, doa pagi, saudara-saudara. Harus ada usaha, harus ada kerja keras, harus ada kemauan, harus ada kerinduan. Roh Kudus, saudara, mau hadir dalam kita, percaya. Harus punya kerinduan. Kalau sudah tidak percaya, ya Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam hidup kita. Yesus
akan berkarya dalam kita. Kita harus percaya kepada Dia. Karena Yohanes berkata apa? I am the way. Akulah jalan, and the truth, dan kebenaran. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus lewat Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, Dia hidup. Miliki Kristus, memiliki hikmat Tuhan. Dan hikmat ini gak bisa kita dapat seperti membalik telapak tangan begitu mudah. Harus ada kerinduan, harus ada pengorbanan di dalamnya, saudara-saudara. Hikmat yang dari Tuhan itu akan membuat kita memiliki pertimbangan. Mari sama-sama katakan pertimbangan. Saya pernah khotbah di sini bagaimana Yosafat, dia dengar musuh sedang di perjalanan untuk berperang dengan Yosafat dan bangsa Israel. Tapi Yosafat, dia dengar, ya cukup dia dengar, dia tidak begitu takut, tapi dia ingin dengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada dia, doa dan puasa. Lalu Yosafat, dia mengajak umat Tuhan berdoa dan berpuasa. Sebelum dia berdoa dan berpuasa, dia pertimbangkan baik-baik. Jadi saudara-saudara, orang yang punya hikmat, itu dia punya pertimbangan. Harus ada pertimbangan. Mau cari cowok, harus pakai pertimbangan. Amin. Anak muda, mau cari cewek, cari pacar, harus punya pertimbangan. Jangan sabata, orang Manado bilang, sembarang tancap. Harus seleksi. Yang anak muda katakan amin. Amin. Seleksi. Buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Segala kekurangannya, saudara-saudara nggak perlu lagi saudara harus tahu. Sebab waktu pacaran sudah tahu. Waduh, suami saya sorodo. Artinya apa ya? Rakus. Ya, harus tahu tuh. Wah, sudah suami saya itu, calon suami saya ini malas rupanya. Harus tahu waktu pacaran, amin? Amin. Kok calon pacar saya ini orangnya jealous ya? Harus tahu waktu pacaran, saudara, amin? Jangan setelah sudah nikah, dasar lo tukang jealous lo. Memang saya nggak cocok sama kamu, bubar, saudara. Nggak bisa begitu. Kalau sudah menikah, kalau masih ada jealous-jealousnya, kikis pelan-pelan dengan firman Allah. Amin. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana supaya mengikis segala kesombongannya, mulut yang dolak dari ketidakjujurannya, kecongkakannya, semua yang bertentangan dengan firman Allah. Kita harus gali dalam hikmat Tuhan itu. Minta hikmat dari Tuhan. Saya pernah kasih contoh, saudara, ini ilustrasi. Saya bawa anak saya, dua-dua ada di sini, Nathanael, Feby. Saudara tahu, dalam satu ibadah di satu gereja, lalu di samping anak saya itu ada orang duduk situ konglomerat yang punya gedung gereja itu. Dia tinggal di Menteng, punya pulau, ya makanya dia disebut konglomerat. Saya ibadah duduk cuma di samping dia, tapi saya tadinya di sini, anak-anak saya dua di sebelah kiri. Tapi ini dua anak ini kayak Tom and Jerry. Sudah tahu Tom and Jerry? Jadi mereka itu bercanda-bercanda, saya udah malu, saya bilang, diam dong. Nggak mungkin kan saya ancam kan, nggak boleh. Anak itu jangan diancam, saudara. Bilang, diam dong, aku udah malu. Diam. Tapi begitu menyanyi, bercanda lagi. Hihihi. Dampaknya anak-anak kan saudara-saudara nggak bisa diem. Aduh, saya bilang, Tuhan, piye toh? Bagaimana ini Tuhan? Saya hampir sudah mau stres, malu. Wah, saya dapat hikmat. Tuhan bilang, ambil yang satu taruh sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kamu sini ya. Nggak ada sparring partner lagi kan? Udah dipindahin. Satu di sini, satu di sini. Katakan Anael di sini, Feby di sini. Susah kan? Saya di tengah-tengah. Kalau dia bercanda mesti lewat saya.
Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Luar biasa hikmat Tuhan itu. Amin saudara. Amin. Tapi dalam kebaktian kan ada berdiri kan. Saya pikir sudah merdeka karena saya sudah dapat hikmat dari Tuhan. Wah, waktu WL bilang mari kita berdiri semua, kita puji Tuhan, kita menyembah Dia. Oh, saya berdiri. Waktu saya berdiri di belakang ada peluang. Kecanda lagi saudara. Saya lagi nyanyi asik-asik kok ada suara. Aduh, jadi lagi saudara saya kayak Tom and Jerry. Korek sana bercanda. Saudara, tahu nggak? Di puncak mulai saya makin stres. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya udah kasih visa masih begitu. Saya doa dan doa kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu tertidur. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dulu saudara. Tertidur. Luar biasa gak hikmat Tuhan saudara? Saya udah gak tahu harus bikin apa, tapi saya doa, Tuhan tolong Tuhan. Saya sudah pakai hikmat tadi, tapi Tuhan bilang kau doa. Saya doa, Tuhan tolong Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan turun atas kami, atas anak-anak kami. Tiba-tiba yang satu udah fly. Yang satu gak boleh korek lagi, kalau korek ada sanksinya. Orang tidur kamu bangunin. Saudara, hikmat Tuhan itu luar biasa, amin. Gak cuma ditaruh di pikiran, tapi juga taruh di dalam roh. Roh Tuhan bekerja, Dia mampu membuat yang satu tertidur dalam jangka waktu yang sangat singkat. Itu cara Tuhan bekerja. Kemarin saudara sudah membayar tukang. Bayar tukang ini 2 juta berapa? 100 1 minggu. Dan ada HP. Uang gak dipegang saudara. Tapi tiba-tiba ada anak Tuhan jemaat di sini. Om, saya sudah transfer ya. Maaf terlambat. Saya bilang tidak terlambat. Begitu ditransfer pas tukang berhenti. Sudah lihat cara Tuhan. Hebat gak saudara? Saya cuma kirim gambar dan dia bilang mantap. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan itu. Memang saudara, kalau kita digerakkan oleh Tuhan, dan memang saya bilang Bu Gembala jangan ganggu saya ya. Saya ada di atas. Saya mau berdoa di ruang doa. Dan saya berkali-kali berdoa, minta Tuhan, tolong Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan punya. Satu waktu saya dibawa, saya diam-diam. Saya merenung, Tuhan nanti bayar gaji pakai apa? Tiba-tiba ada orang, bukan jemaat aktif sini dan belum pernah datang ke gereja sini. Telepon melalui jemaat yang ada di sini. Dikatakan suruh ke sana katanya. Ada berkat. Biasanya yang kami tahu dikasih beras, kasih tepung, gula, minyak dan sebagainya. Jadi bayangan saya, wah dapat minyak, dapat berkat, dapat apa? Dapat beras. Tapi saya tahu karyawan-karyanya sudah banyak yang keluar. Karena apa? Karena COVID ini, jadi nggak bisa ada. Dan ibu ini juga sudah dia paling paling parno sekali dengan yang namanya ini COVID ini. Jadi dia nggak mau buka. Dan usahanya nyaris sudah ada pemasukan. Nggak bisa angkat telepon dia setelah si Hilda dan Gamaliel datang bawa. Tiba-tiba Hilda bilang, Papa, ini ada titipan. Belum pernah sebelumnya saudara. Dalam bentuk hepeng. Tebal saudara. Wih, saya begitu pegang tebal sekali. Saya nggak berani buka saudara. Saya bilang, Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu datang. Saya berdoa. Tebal. Setelah saya lihat, sudah 10 ribu, jumlahnya 1 juta. Pantas tebal. Tapi kan jeti saudara. Baru lurus. Luar biasa Tuhan itu baik saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hikmat Tuhan itu, kekayaan hikmat Tuhan itu, benar-benar Dia memberikan kita pertimbangan. Dia memberikan kita pengertian. Bahkan sebagaimana Salomo, dia mendapatkan kekuatan, dia punya power. Bangsa-bangsa lain ditaklukkan oleh Salomo. Selama Daud dan Salomo menjadi raja, bangsa Israel sejahtera. Bangsa Israel makmur. Bangsa Israel bahagia. Karena apa? Karena Daud takut Tuhan, Salomo takut Tuhan. Setelah Salomo dan Daud, raja-raja selanjutnya banyak yang tidak takut Tuhan. Sehingga orang Israel ditawan di Babel sekian lama. Kenapa? Karena mereka
tidak takut akan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini nggak boleh kita lawan. Yang setuju katakan amin. Lebih baik saudara-saudara, seperti saya katakan, kalau kita memberi, jangan dengan terpaksa. Kalau kita beri dengan terpaksa, lebih baik tunda dulu. Amin, saudara. Saya juga bilang dalam khotbah-khotbah lalu, kalau kita memberi, kita harus ingat, kita memberi buat Tuhan, bukan buat manusia. Dan kalau kita memberi, jangan sudah berpikir begini, ya udah di tangan dilepas, hilang. Enggak, saudara. Waktu kita memberi, itu sama seperti bibit. Saudara tahu bibit? Bibit itu kita lepaskan seolah-olah hilang, padahal tidak. Bibit itu akan menjadi banyak. Yang setuju katakan amin. Jadi apa yang saudara lakukan, saudara beri untuk Tuhan, itu tidak akan hilang. Dia seperti bibit, kelihatan memang keluar dari hidup kita, tetapi dia akan bertumbuh menjadi banyak. Dan itulah prinsip kalau saudara memberi. Harus ingat, saya memberi untuk Tuhan. Kalau saya memberi itu sama seperti saya sedang menabur, nanti saya akan menuai. Tapi kalau karena terpaksa, mendingan saudara tunda. Jangan dulu, sampai sudah nggak terpaksa. Jangan karena keterpaksaan. Ada lagu yang sering dinyanyikan orang, demi kau dan si buah hati. Jadi karena keterpaksaan, siang malam engkau ku tinggal pergi, ya kan? Ku tahu kau tersiksa karena diriku. Karena keterpaksaan dia lakukan, dia pergi kerja malam demi kau dan si buah hati. Amin, saudara. Tapi bukan kita keluar malam untuk buat kejahatan, tapi demi kau dan si buah hati. Itu namanya orang yang cerdas. Saudara-saudara, milikilah pertimbangan dalam hidup ini. Milikilah pengertian. Dan saudara akan mendapatkan kekuatan bila saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kekayaan Tuhan yang berupa hikmat itu ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus tersimpan hikmat Allah, pengetahuan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Hikmat, kita akan mendapatkan pengetahuan.